Arianisme adalah ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat dan dipelopori oleh Arius. Jadi, sudah jelas bahwa Arianisme ini merupakan ajaran sesat yang dipelopori oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena diciptakan oleh Allah Bapa dari ketidakadaan untuk tujuan yang sehakikat dengan Bapa. Ajaran ini menekankan bahwa anak Allah adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Arianisme ini menyangkal keilahian Yesus Kristus dan keberadaan Allah Tritunggal. Arianisme hanya percaya dan mengakui keberadaan Allah Bapa. Konsep ajaran dari doktrin Arius ini dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Yesus sebagai manusia adalah ciptaan tertinggi dari segala ciptaan. Dia bukan pencipta melainkan diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan ia adalah ciptaan yang pertama dan terutama. Yang kedua adalah Yesus tidak berada dalam kekekalan karena ia adalah ciptaan. Yesus tidak memiliki hakikat yang sama seperti Allah Bapa. Pada waktu itu, kekristenan tengah mengalami ancaman yang sangat serius. Para pemimpin gereja, khususnya kelima gereja utama, mengalami tekanan dan depresi karena ajaran Arius ini. Nestorianisme adalah sebuah ajaran yang berasal dari Nestorius, seorang patriark Konstantinopel pada abad ke-5. Ajaran ini mengajarkan pandangan yang kontroversial mengenai inkarnasi Kristus dan hubungan antara kodrat ilahi dan manusiawi Yesus. Nestorianisme terutama menekankan perbedaan antara kodrat ilahi dan manusiawi Yesus, mengusulkan bahwa Yesus Kristus terdiri dari dua pribadi terpisah, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan ortodoks Kristen yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisah, yakni ilahi dan manusiawi. Tokoh pelopornya adalah Nestorius pada tahun 386 sampai 450 Masehi. Ajaran Nestorianisme menentang ajaran resmi gereja dengan beberapa cara yang fundamental. Yang pertama adalah penolakan terhadap sebutan Theotokos. Salah satu perbedaan terbesar antara ajaran Nestorius dan gereja ortodoks adalah soal Maria. Nestorius menolak sebutan Theotokos untuk Maria, yang berarti pembawa Allah. Ia berpendapat bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus dan bukan Allah, sehingga lebih tepat jika Maria disebut sebagai Christotokos atau pembawa Kristus. Gereja Ortodoks menanggapi ini dengan keras, berpendapat bahwa Maria memang melahirkan Allah yang menjelma dalam Yesus Kristus, sehingga penggunaan istilah Theotokos sah dan benar. Doktrin ini ditegaskan dalam konsili Efesus pada tahun 431 Masehi yang lalu, yang mengutuk ajaran Nestorius sebagai sesat. Yang ketiga adalah pengajaran tentang inkarnasi. Nestorius mengajarkan bahwa dua kodrat dalam Yesus, ilahi dan manusiawi, tidak sepenuhnya bersatu dalam satu pribadi, melainkan berdampingan. Dengan kata lain, ada pemisahan yang jelas antara esensi ilahi dan manusiawi dalam pribadi Yesus. Dalam ajaran ortodoks, inkarnasi menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat yang tidak terpisah namun tetap utuh, kodrat ilahi dan manusiawi. Ajaran Nestorius yang memisahkan kedua kodrat ini mengancam pemahaman gereja tentang persatuan ilahi dan manusiawi dalam kepribadian Kristus.
Salah satu tokoh pada zaman patristik adalah Athanasius dari Alexandria. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai konsep ajaran Athanasius dan pemikirannya yang menjadi dasar ajaran Gereja Kristen Ortodoks. Yang pertama, perjuangan melawan Arianisme. Athanasius yang sangat berseberangan dengan ajaran ini memimpin perlawanan terhadap Arianisme dan berusaha membela kebenaran ajaran gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah, sehakikat dengan Bapa. Ini adalah bagian penting dari doktrin Trinitas yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam substansi, tetapi berbeda dalam pribadi. Athanasius dan konsep homoousios. Athanasius sangat menekankan bahwa Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah homoousios, yang berarti dari substansi yang sama atau sehakikat. Dalam bahasa sederhananya, ini berarti bahwa Yesus tidak hanya mirip dengan Allah, tetapi sepenuhnya adalah Allah, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Dalam karyanya, seperti dalam buku On the Incarnation atau tentang inkarnasi, yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Logos atau Firman yang menjadi manusia, dan hanya karena Yesus sepenuhnya ilahi, maka hanya Dia yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dan teologi inkarnasi, salah satu ajaran paling penting dari Athanasius, adalah inkarnasi Kristus, yaitu bahwa firman Allah atau Logos menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam bukunya yang terkenal, Athanasius menguraikan alasan inkarnasi ini. Ia menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian, Allah harus menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Athanasius menegaskan bahwa hanya Allah yang sejati yang bisa menyelamatkan umat manusia, karena hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menebus dosa. Namun, Allah juga harus menjadi manusia untuk dapat mati dan menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, dalam pandangan Athanasius, Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia yang dikenal sebagai doktrin persatuan hipostatik. Athanasius juga berargumen bahwa inkarnasi adalah tindakan kasih Allah yang besar. Melalui inkarnasi, Allah bukan hanya mengidentifikasi diri dengan umat manusia, tetapi juga membawa keselamatan dengan cara yang unik, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Athanasius dan teologi Trinitas. Athanasius sangat berperan dalam mengembangkan pemahaman tentang Trinitas. Ajaran yang ia bela menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam substansi, tetapi ada 3 pribadi dalam Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak terpisah dalam esensi meskipun ada perbedaan pribadi antara mereka. Athanasius menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pribadi-pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka selalu bersama-sama dalam satu kehendak dalam kuasa. Dengan demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam substansi, sama dalam keilahian dan tidak dapat dipisahkan. Athanasius menegaskan bahwa Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan bukan Allah sejati adalah suatu bentuk penolakan terhadap Trinitas yang benar. Arianisme merusak kesatuan dalam Trinitas dan mengurangi keilahian dari Yesus itu sendiri. Berikut beberapa konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama adalah Konsili Nikea tahun 328
Masehi. Waktu pelaksanaannya pada tahun 325 Masehi, tempat di Nikea atau sekarang Iski atau Turki. Kepemimpinan Kaisar Konstantinus Agung. Inti pokok ajarannya adalah konsili ini memperkenalkan doktrin Trinitas yang ortodoks, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Konsili yang kedua adalah Konsili Konstantinopel yang pertama, yaitu waktu pelaksanaannya pada tahun 381 Masehi. Tempatnya di Konstantinopel, sekarang sudah menjadi Istanbul atau Turki. Kepemimpinannya yaitu Kaisar Theodosius yang pertama. Inti pokok ajarannya adalah konsili menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sejati dan menyatakan bahwa Trinitas terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu dalam esensi. Konsili yang ketiga adalah Konsili Efesus. Waktu pelaksanaannya pada tahun 431 Masehi. Tempatnya di Efesus, sekarang di Turki. Kepemimpinannya adalah Kaisar Theodosius yang kedua dan Krillus dari Alexandria. Inti pokok ajarannya adalah konsili ini mengutuk ajaran Nestorianisme yang mengklaim bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusiawi. Konsili ini juga menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos atau pembawa Allah yang mengandung dan melahirkan Allah yang menjelma sebagai Yesus, bukan hanya manusia biasa. Konsili yang keempat yaitu Konsili Khalekdon. Waktu pelaksanaannya pada tahun 451 Masehi, tempatnya di Khalekdon, sekarang dekat Istanbul, Turki. Kepemimpinan adalah Kaisar Marsian dan Paus Leo pertama atau Paus Leo Agung. Inti pokok ajarannya adalah konsili ini menghasilkan deklarasi Khalekdon yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusiawi yang tidak terpisahkan. Konsili yang kelima adalah Konsili Konstantinopel yang kedua, yaitu pada tahun 553 Masehi. Waktu pelaksanaannya yaitu tahun 553 Masehi, tempatnya di Konstantinopel, sekarang Istanbul, yaitu di Turki. Kepemimpinannya yaitu Kaisar Justinian yang pertama. Inti pokok ajarannya adalah konsili ini mengutuk lebih lanjut ajaran Nestorianisme dan memperkuat ajaran persatuan hipostatik atau satu pribadi dengan dua kodrat dalam Kristus yang sudah diputuskan dalam Konsili Khalekdon, memperjelas bahwa ajaran Nestorius dan pandangan yang merendahkan inkarnasi Kristus adalah sesat